Oke teman-teman, jadi bagaimana ketika teman-teman ingin bermain tekstur dan gradient di 2D animation? Oke ya, jadi langkah pertama teman-teman pastikan ke 2D animation langsung saja. Terus kemudian ini dimainkan scroll ya, dijauhkan ya tampilannya. Kemudian saya lupa ternyata screen kayaknya belum di depan ya. Nah teman-teman, bagi yang pemula ini untuk pemula ya, untuk bermain gradient di dalam 2D animation khususnya dan teksturnya, teman-teman konsentrasi di sini ya. Jadi teman-teman nanti akan bermain di bagian antara object data properties sama satu lagi material option. Jadi material ini standar ada 3. Dan ini saya hapus dulu ya supaya tidak membingungkan. Kadang-kadang pertama kali belajar pun akan membingungkan ya. Ini saya hapus dulu. Jadi apa yang kalian lihat di sini akan terdaftar ada di sini. Teman-teman nggak usah bingung ya. Jadi pastikan bisa di sini juga, bisa di sini. Tapi kalau di sini tujuan untuk mengolah, untuk mengedit warnanya. Kalau di sini untuk hasilnya kira-kira yang sudah dibuat apa saja, tinggal pakai di sini juga bisa. Oke, langkah pertama mungkin saya hapus dulu, saya hapus dulu. Kondisi normalnya ini boleh dihapus. Kalau bingung boleh dihapus ya. Kemudian saya buat warna baru, jadi warna saya siapkan dulu. Saya selalu begitu. Terus kemudian saya coba klik new, terus kemudian saya ingin menciptakan satu mungkin tidak ada warna ya, tapi langsung ke stroke saja, ini garisnya saja. Terus kemudian biarkan saja seperti ini. Nah teman-teman, di sini kita coba untuk konsentrasi di bagian strength-nya. Ini ketika saya tarik begini tuh tipis ya hasilnya, dan saya berharap teman-teman nanti boleh di strength-nya ditajamkan, dikuatkan maksudnya ya, dengan nilai 1. Ketika digoreskan nanti akan lebih tajam, itu dia. Oke, saya undo kembali. Terus kemudian pastikan teman-teman di sini dibuat ya nilai. Jadi di satu stroke ini teman-teman nanti di dalamnya ada beberapa layer nanti ya. Di satu layer nanti di dalamnya ada berapa layer lagi, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau saya buka nanti ada line dan line fill. Ini boleh dihapus dulu. Ini kadang-kadang kalau orang nggak ngerti bingung juga. Saya hapus dulu. Nah, jadi awalnya memang tidak ada kosong. Kalau saya buat lembaran baru, mungkin di sini saya coba untuk kasih nama mungkin lingkaran aja, paling gampang lingkaran kali ya. Lingkaran. Nah, lingkaran ya. Lingkaran apa nanti tergantung kebutuhannya ya. Oke, setelah sampai di sini, teman-teman dipastikan kita bisa menggunakan kondisinya adanya di bagian draw mode ya. Oke, ini defaultnya gitu. Tapi kalau teman-teman kondisi lagi object mode ya, kalau kepengen menggores atau membuat objek pastikan kayak draw mode. Kemudian di sini pilihnya circle aja. Saya ingin pastikan sederhana aja. Saya buat di sini, saya tekan shift ya, saya tekan shift, lalu saya enter. Nah kalau teman-teman ingin memindahkan, dipastikan posisinya misalkan saya ke object mode, lalu tekan G, dia agak ke tengah di sini misalkan ya. Oke, kalau teman-teman kepengen mau gambar lagi berarti harus ke draw lagi, kurang lebih gitu ya cara kerjanya. Oke, mungkin ini lingkaran tengah ya, saya klik lingkaran tengah gitu ya. Oke, langkah pertama gitu. Terus kemudian kita mencoba ingin membuat lingkaran lagi. Ini teman-teman bisa membuat baru di plus di sini ya, di plus di sini. Terus kemudian yang di tengah ini di copy ke sini bisa teman-teman ya. Ini GP, ini grab pencil ya, GP itu grab pencil layer ya gitu ya. Jadi ini bisa diganti nama. Oke, mungkin ini saya kepengen cara kopinya bagaimana? Klik aja di sini, dipastikan kita ke edit mode. Nah, setelah itu baru diseleksi semua. Kemudian teman-teman ditekan Ctrl C, terus kemudian diaktifkan di bagian atas ya. Kemudian teman-teman tinggal di Ctrl V. Nah, sebenarnya udah ada dua teman-teman. Duh, pastikannya bagaimana? Kita ke object mode dulu ya. Kemana? Ke object mode dulu. Ini setelah saya aktifkan saya bisa geser loh, langsung saya tekan G aja langsung saya geser, jadi gitu ya, otomatis sudah ada. Nah ini untuk yang mungkin lingkaran kiri, jadi kita kasih nama lingkaran kiri ya. lingkaran kiri ya, kiri dari saya gitu ya. Oke, terus kemudian kalau kurang yakin pastikan lagi dengan bermain di bagian visibility-nya. Kalau lingkaran tengah, oh ini dia. Kalau yang kiri yang ini. Kalau teman-teman kepengen mau nambah baru lagi boleh dia terus lagi. Ini kondisi sedang aktif ya. Jadi teman-teman pastikan ketika saya pilih ini bisa ngeliat di sini juga sama. Ketika saya klik di sini yang bawah ya, dia akan pindah bawah. Kalau tengah itu dia. Konsentrasi di situ ya. Oke, terus kemudian di GP2 ini
Grade pensil 2 ini nanti saya kasih lingkaran kanan. Saat ini langsung aja ya, langsung di Ctrl V aja nggak apa. Di Ctrl V dia akan otomatis akan pastanya di tempat yang tengah karena diambil dari tengah. Teman-teman langsung tekan G aja, geser ke kanan, gitu ya, geser ke kanan. Dah, simple, sederhana. Terus kemudian teman-teman boleh ganti nama lingkaran kanan, simple ya. Nah, oke, saat ini saya sudah mempunyai 3 lingkaran. Ini boleh klik keluar supaya tidak terseleksi. Nah, masing-masing lingkaran ini saya pengen beri warna beda. Yang satu gradien linear, yang kedua radial, yang ketiga tekstur. Ini gimana caranya? Oke, caranya begini. Ini saya geser kasar, saya tutup, jadi konsentrasi bisa di sini ya. Untuk seleksinya bisa di sini, bisa di sini. Jadi hanya bermain di 2 ini aja nih. Nah, 2 ini aja ya. Kayak sederhana aja. Ini untuk materi beginner, untuk yang basic ya, dasar. Jadi ini materi pertama. Jadi kalau teman-teman kepengen buat materi baru yang baru misalkan di sini, saya pengen buat plus lagi, terus kemudian saya pengen new, terus kemudian saya kasih nama mungkin gradien linear kali, gradien linear gitu ya. Oke, terus kemudian teman-teman dipastikan ini juga dihidupkan filenya. Di sini diganti ya teman-teman. Nah, pilihnya gradien. Nah, jenis tipenya adalah linear. Oke, ketika saya pilih teman-teman, ini saya coba untuk konsentrasi di sini ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini ada gradien, teman-teman. Nah, ini belum masuk, teman-teman. Belum masuk ke sini. Gimana cara masuknya? Jadi teman-teman cukup diseleksi aja, ya, diseleksi aja di blok begini. Ini kondisinya lagi di edit mode ya, hati-hati ya. Nih di edit mode, pastikan situ jangan di object mode, jangan di draw, tapi di edit mode. Ciri-cirinya adalah gini, ketika saya seleksi dia ada sedikit warna kuning, berarti sedang aktif di sini. Kalau seleksi di sini, berarti sedang aktif di sini. Sedang aktif di sini. Nah, saya pilih yang ini dulu. Yang pertama yang kiri, terus kemudian kita klik assign. Assign itu artinya mengirim untuk filenya lagi warnanya ke dalam lingkaran ini, gitu kan. Kenapa nggak klik di sini? Ini nggak ngaruh. Nanti dulu. Kalau lagi edit mode, nanti kenapa dia kena semua dikarenakan dianggap masih satu layer, satu di bagian struk dia dianggapnya ya. Jadi di dalam layer ada layer lagi gitu ya, ada struknya, ada 3 layer lagi gitu ya teman-teman. Oke, jadi pastikan kondisinya di edit mode di blok di sini, lalu klik assign. Nah, ini udah masuk ya. Begitu pula kalau kepengen memberi misalkan yang gradien berikutnya, saya klik lagi di sini dan saya kasih nama gradien gampang kok, gradien radial gitu ya. Jadi ada bulat jatuhnya nih ya teman-teman. Nah, sini fill aja, langsung pilih gradien, terus tipenya adalah radial. Nah, ini agak beda nih ya, tipenya radial ya, radial. Dah. Oke, jadi agak berbeda, yang satu bulat, yang satu ini. Tadi cara ngontrol bagaimana nanti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya material kok belum masuk ya, karena belum diseleksi. Seleksi dulu, kemudian teman-teman tinggal diklik gradien ini, baru klik assign. Perintah assign ini teman-teman tidak akan keluar ketika teman-teman tidak masuk di area edit mode. Kalau di kondisi object mode dia hilang. Sekali lagi ya, hilang ya. Jadi teman-teman harus ke edit mode. Jadi kalau di object mode semuanya terseleksi. Tapi kalau benar-benar mengedit perbagian-perbagian, masuk ke edit mode. Baru di blok lagi, kemudian teman-teman klik assign. Nah, saat ini sudah masuk gradien radial. Oh, warnanya nggak kelihatan radial, tunggu dulu, belum. Oke, sekarang untuk yang berikutnya, yang terakhir itu warna ketiga ya, yaitu warna tekstur. Tekstur ini nanti yang gradien saya bahas ya. Setelah ini saya bahas lagi, saya ulang lagi gitu ya, bagaimana cara ngontrolnya. Untuk material yang berikutnya adalah saya menggunakan yang namanya fill, terus kemudian tekstur. Setelah tekstur ini teman-teman, nanti di sini ada kayak tombol open, klik aja. Jadi fungsi untuk apa? Fungsinya untuk ini belum masuk ya, masih proses dalam membuat material, belum masuk ke sini. Jadi saya klik open, terus kemudian teman-teman dia kira-kira cari aja teksturnya apa. Oke, saya punya tekstur ada beberapa. Ini saya buat dari Adobe Illustrator. Tinggal saya pasang aja, mau tekstur ini boleh, mau tekstur manapun boleh, silakan. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman nanti bagaimana cara penerapannya? Teman-teman tinggal seperti biasa, pastikan di edit mode, kemudian di blok lagi, kemudian teman-teman klik assign. Nah, ini sudah masuk teman-teman, warnanya ya sudah masuk seperti ini.
Nah, pertanyaannya bagaimana cara ngeditnya? Nah, gini teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini, teman-teman nggak usah khawatir. Ini kalau dikondisikan object mode nggak masalah, biarkan saja. Nah, teman-teman nggak usah diaktifkan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ngerubah di sininya. Oke, saya kepengen misalkan ngerubah yang gradient linear, ini saya aktifkan. Nah, teman-teman hanya bermain di sini saja untuk merubah warna. Konsentrasi di sini ya, konsentrasi di bagian yaitu di sini. Nah, di konsentrasi di sini. Terus teman-teman langsung ke warnanya. Konsentrasi di gradient linear. Oke, terus kemudian konsentrasi di sini. Oh, saya mengganti warnanya, misalkan warna ungu. Nah, ungu kayak gini, mungkin di warna ungu aja deh, kayak gini ya, kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa ngatur di bagian blendnya. Blend ini artinya arah dari kira-kira mau lebih banyak ke ungu atau ke warna apa. Jadi ketika saya geser ke kiri, nanti akan terjadi beda hasilnya. Ketika saya tarik ke kanan, dia akan banyakkan ke warna yang base colornya. Kalau ke kiri, base yang warna sekunderinya akan lebih kuat. Sekunderi itu yang ini nih, putihnya. Cara mainnya gitu ya teman-teman, cara mainnya. Jadi mengontrol di situ. Jadi orang bilang kayak smooth-smoothnya atau lebih padat di mana gitu ya. Kayak konsentrasi di situ doang. Terus kemudian teman juga bisa mengontrol di bagian location, apakah mau ke atas ke bawah, itu silahkan ya, itu dia. Oke, saya undo kembali. Kalau teman mau ke arah Y juga boleh, silahkan. Oke, tapi tidak terlihat karena dia ke kanan kiri biasanya gitu. Sedangkan scale juga sama, mau dibesarin juga boleh, besar kecil terserah kalian kebutuhan ya. Oke, gitu ya, saya undo lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau teman-teman kepengen ke radialnya? Saya geser ke kiri. Sorry, maaf, salah pencet. Oke, saya undo lagi. Saya klik kamera, saya tekan shift. Ini kebiasaan pakai software lain begini nih. Oke, untuk yang radial nih gimana caranya, Pak? Nah, radial ini teman-teman diaktifkan di bagian radialnya. Teman-teman dipastikan ganti warna dulu. Oh, warnanya saya maunya apa? Misalkan saya maunya hijau, yang warna hijau gitu kan. Kayak hijau aja, kok beda lagi. Oke, sip. Terus kemudian setelah itu baru teman-teman bermainnya di sini. Teman-teman jangan bermain di bagian location dulu ya. Dipastikan di sini mainnya. Ya, jadi blendnya juga dimainkan. Apakah mau kuat lebih banyak putihnya atau lebih banyak hijaunya. Ini defaultnya 0,5 loh ya. Oke, defaultnya 0,5. Nah, teman-teman biasanya bermainnya di sini. Saya kasih misalkan angka 3. Ya, angka 3. Bawah juga 3 juga. Kita lihat. Nah, ternyata di sini posisinya teman-teman. Nah, 3. Oke, jadi saya kecilkan misalkan saya jadi angka 4 deh. Angka 4 di sini. Scalingnya. Nah, beda lagi teman. Ada di sini nih, di sebelah kanan ya. Sangat terlihat ya. Nah, teman-teman ini bisa diatur. Misalkan saya kepengen 2 aja deh, saya 2 aja. Teman bisa baru diatur lokasinya mau diatur mau di mana, apakah mau di atas, di bawah, kayak gini nih, ya. Terus kemudian teman-teman tinggal digeser, apakah mau ke kiri ke kanan, itu dia, bisa ketahuan ya. Bisa diatur, apakah di sini, ini dia, posisi udah ketahuan. Jadi tinggal klik aja, mouse-nya digeser ke kanan kiri. Nah, ini saya rubah lagi menjadi angka 1, lihat, angka 1. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ketahuan ya bulatnya di mana posisinya. Mungkin warnanya saya rubah jadi agak gelap kali ya, biar kelihatan. Nah, biar kelihatan nih gini. Nah, itu dia. Nah, dari sini teman-teman tinggal diatur apakah mau banyaknya di blendingnya dimainkan di sini. Apakah mau putihnya kayak gini boleh, atau naik ke kanan gini juga boleh. Itu terserah kalian, bebas ya warnanya. Nah, oke, saya kemarin mungkin putihnya saya ganti sedikit oranye kali ya. Nah, kayak gini. Atau ini. Nah, atau ini. Itu bebas teman-teman ya, terserah kalian sukanya mana. Biasanya kalau hijau ketemunya kuning biasanya gitu ya, biasanya begitu. Tapi saya coba padukan dengan warna merah deh gitu ya. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal diatur lokasinya, apakah mau di kanan kiri, itu terserah kalian, bebas ya. Atau mau di ini agak ke sini, ini terserah kalian, tinggal digerakkan di mouse-nya, klik di sini, geser ke kanan kiri. Apakah mau ke sini juga boleh, itu bebas. Main negara gradenya gitu, simpel kan? Oke, berikutnya untuk tekstur juga sama ya. Ini geser jauh banget, bentar. Nah, oke, karena saya sudah aktif di sini jadi geser dia tadi. Oke, selanjutnya saya kepengen konsentrasi di bagian ini dia, material khusus tekstur. Nah, teman-teman juga bisa mengontrol di sini ya, di bagian skalanya, apakah mau dibesarin. Oh, saya maunya 2. Ini saya 2, bawahnya juga 2, silakan. Diatur posisinya, boleh diatur berdasarkan X, Y dan sebagainya. Ini diatur gini ya. Nah, itu dia. Oke, berikutnya juga sama.
dan digeser kanan kiri juga boleh, silakan, itu bebas teman-teman ya. Terus di sini ada lagi band juga sama, ketika saya kurangi nilainya nanti gambarnya lebih tajam. Kalau bandnya saya kanan, jadi lebih warna base colornya akan ditampil base yang di sini. Simpel teman-teman ya, itu cara kerjanya ketika teman-teman ingin bermain fill, gradient, dan tekstur. Setelah sampai di sini, teman-teman juga bisa menambahkan gambar yang lain. Itu bebas ya, bisa menggunakan elemen. Pastikan filenya sudah ada dan disimpan sebagai PNG. Saya sudah ada. Saya coba file import. Saya pakai image as plan dan di sini saya sudah siapkan beberapa elemen. Kita tinggal pilih backgroundnya, langsung di image import dan taruh di belakang, itu juga bisa. Oke, ini setting ya, sebenarnya posisinya di belakang teman-teman, ini sudah masuk ya. Sorry, belum masuk ternyata. Ini baru kelihatan. Nah, teman tinggal dibesarin aja, saya tekan S, bisa dibesarkan begini juga boleh. Terus kemudian boleh dicoba untuk digeser entah ke belakang atau ke depan, tergantung kalian. Posisi saya geser ke belakang dulu ya, kira-kira gitu. Nah, itu dia gradiennya, baru saya kembali kemari. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalam banyak tips dan trik. Jadi pastikan teman-teman ikuti dengan sesama. Oke, kalau begitu ketemu lagi di sesi berikut dengan materi yang berbeda. Sekian, terima kasih.